Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifanda Caturwardani dengan NIM 222131113 dari program studi Hukum Pidana Islam kelas 3C Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mantuk dan mafhum. Untuk selanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, penjelasannya bisa kita lihat sendiri ya. Mantuk itu secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan. Sedangkan secara istilah itu berarti pengertian harfiah dari suatu lafal yang diucapkan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dilihat dari segi kebahasaan menurut jumhur ulama usul fiqh, bisa menunjuk kepada hukum melalui mantuk dan bisa pula melalui mafhum. Menurut ulama usul fiqh, mantuk dibagi menjadi dua, yaitu mantuk sarih dan mantuk ghairu sarih. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mantuk sarih. Mantuk sarih secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan secara tegas, sedangkan menurut istilah adalah makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptanya, baik secara penuh maupun berupa bagiannya. Misal, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang mencantumkan hukum boleh menikah lebih dari satu orang dengan syarat adil. Jika tidak, wajib membatasi seorang saja. Mantuk sari ini dikenal dengan ibarat al-nas di kalangan Hanafiyah. Yang kedua adalah mantuk ghairu sarih, yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Mantuk ghairu sarih ini terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama ada dalalat al-ima, yang kedua adalah dalalat al-isyarat, dan yang ketiga adalah dalalat al-iktida. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari ketiga macam mantuk itu tadi. Yang pertama ada dalalat al-ima. Dalalat al-ima merupakan suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Misalnya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." Hadis tersebut menunjukkan hukum melalui mantuknya seperti yang jelas tertulis, juga melalui dalalat imatnya, yaitu bahwa aktivitas menghidupkan tanah mati itulah menjadi ilat bagi pemilikan tanah untuknya. Yang kedua adalah dalalat al-isyarat. Dalalat al-isyarat merupakan suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Contohnya adalah Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Menjelaskan masa kandungan dengan masa menyusukan selama 30 bulan. Hal itu menunjukkan dalalat isyarat. Kesimpulan bahwa masa minimal kandungan adalah 6 bulan bukan dimaksud oleh turunnya ayat, tetapi merupakan suatu kemestian dari ketegasan ayat tersebut. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah dalalat al-iktida. Dalalat al-iktida merupakan pengertian kata yang disisipkan secara tersirat atau dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contohnya, hadis Rasulullah menjelaskan, dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa, dan keterpaksaan diangkat dari umat Muhammad SAW. Untuk meluruskan kata-katanya, perlu disisipkan secara tersirat kata al-ism atau dosa, atau al-hukm artinya hukum.
Selanjutnya adalah mafhum. Bisa kita lihat sendiri di PPT, mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan, yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum menurut mayoritas ulama usul fiqh seperti tergambar dalam definisi di atas dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama kita bahas mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah merupakan penunjukan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam mantuk dilandaskan. Contohnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mafhum muwafaqah dari ayat di atas menunjukkan haram memakan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya. Dapat segera diketahui bahwa alasan larangan tersebut adalah karena tindakan itu mengakibatkan lenyap atau rusaknya harta anak yatim. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Menunjukkan lafal atas tetapnya hukum kebalikan dari yang tersurat ketika ternafinya suatu persyaratan. Mafhum mukhalafah didapati pada objek hukum yang dikaitkan dengan sifat, syarat, batasan waktu, atau jumlah bilangan tertentu. Sehingga hukum sebaliknya menurut mayoritas ulama usul fiqh secara sah dapat ditarik bila mana objek hukum itu terlepas dari berbagai kaitan tersebut. Berbeda dengan itu, kalangan Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah sebagai landasan pembentukan hukum. Alasannya bahwa dapat dibuktikan dalam Al-Quran, di mana apabila mafhum mukhalafah difungsikan akan rusaklah pemahaman ayat hukum. Misalnya Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut berarti halalnya riba yang tidak berlipat ganda. Namun pemahaman seperti itu adalah keliru, karena riba yang tidak berlipat ganda pun haram hukumnya. Hal itu menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah tidak dapat difungsikan dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kurang luasnya materi yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya penjelasan materi ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.